sini. Ya mungkin sebagai seorang perempuan ikut tersentuh dengan apa yang dihadapin sama Anggi. Tapi ternyata gue pikir baikan. Malah didorong jatuh Anggi. Udah pergi sama ayah, pergi. Pergi dari rumah saya, nggak mau. Pergi. Pas kita mau nolongin Anggi di situ tiba-tiba kru kita ngasih tahu. Pergi semuanya. Apaan? Itu tuh, dia diculik. Hei, kenapa? Kenapa? Kapan? Bentar. Ingat kejadian waktu tadi pulang dari rumah orang tuanya Dimas. Waktu kita pulang ke rumah, kita diikutin sama mobil. Nah mobil ternyata mobil itu adalah mobil preman tadi. Ada apa? Itu preman yang tadi. Mobil. Ada apa? Ada yang lihat ya tadi preman tadi ngapain? Nangkep siapa tadi? Suaminya itu kayaknya suaminya. Suaminya Mbak Ruri. Iya, siapa Dimas. Berarti Dimas ini tadinya mau pulang tapi diculik sama dua preman itu. Berarti dua preman ini ngikutin kita. Itu Dimas yang diculik. Dimas! Ya, beneran! Buruan. Tim berusaha ngejar ya di mana keberadaannya Dimas sampai akhirnya menuju ke Parung. Tim ngasih tahu. Ya ini kita masih terus melakukan pencarian ya menurut informasi dari tim kita katanya suruh lurus di sana karena terakhir mereka ngikutin tak. Loh, itu bukan. Ayo Pak, buruan, bantuin. Astagfirullahaladzim itu dihajar habis-habisan. Dimas digebukin di situ, dipaksa di situ untuk bayar hutangnya, untuk berusaha ngikutin keinginan mereka. Tim bantuin semuanya. Wah, apa-apaan ini, Wah, boleh polisi lo ini. Lo tanggung jawab lo. Dia juga lapor dia nggak bayar utang teman. Tapi korban lo, coba lo lihat. Pak, udah panggil security. Sempet ribut sama preman-preman itu. Sampai akhirnya kita ancam mereka mau kita laporkan ke kepolisian. Kabur mereka ketakutan. Dia tahu keluarga lo. Kerja lo. Panggil polisi. Ayo, polisinya udah mau datang. Panggil polisi. Ayo. Dimas. Apa Mas? Apa ke rumah sakit aja ini ya? Ayo. Hah? Lu nggak tahu diri banget tau nggak sih? Wah, bener aku mah. Lu tuh hidup udah enak lo bikin susah tau nggak? Lu udah begini lo selingkuh lagi nih. Lo lihat ini perempuan nih, lo lihat sifat lo kan? Enggak. Ini bukan Gue Dimas, gak kenal sama dia. Ini Dimas yang Enggak. selama sama lu kan? Bukan yang ini Dimas. Ini suami Mbak. Enggak, ini suami saya. Dimas. Iya, Dimas Purwanto. Iya. Loh, kaget kita semua di situ. Bukan ini ternyata. Nah terus siapa Dimas ini? Kenapa semua mengarah cerita ke dia? Tapi kok ngakunya kerja di tempat dia kerja. Di perusahaan itu yang disegel itu. Kenal nggak sama orang ini? Coba lihat. Kenal nggak? Dimas. Ini Ipul. Dia supir saya dulu. Namanya Dimas kan, Mas? Bukan, gua Dimas. Dia Ipul, supir Ipul. pribadi saya. Coba yang mungkin yang fotonya pernah dilihat. Ini apa? Dia punya mobil. Ini sering dibawa Itu sama mobil saya. Memang dia sering pakai mobil saya untuk urusan pribadi. Karena saya percaya sama dia. Baru kebongkar semuanya di situ. Orang yang selama ini deket sama Anggi dan ngaku-ngaku Dimas itu namanya Ipul. Sekarang Ipul di mana, Mas? Terakhir, sebelum gua pecat, dia pulang kampung ke rumah orang tua dia. Ke rumah orang tuanya? Bener, Di mana rumah orang tuanya? Kurang paham alamatnya di mana. Yang jelas semua formulir karyawan ada di rumah. Kita minta tolong sama
Pak Dimas. Pak Dimas bilang dia akan coba bantu kita. Dia minta beberapa hari untuk cari informasi di mana keberadaannya. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku. Percuma dong, aku udah bela-belain dia di depan bapak aku sampai aku ribut sama bapak aku sendiri, Kak. 1 tahun aku dibohongin sama dia. Aku kira dia bos. Dia cuma kasih harapan palsu ke aku. Bohong, semuanya bohong. Aku ternyata tak satu janjimu terbukti. Aku harus ketemu dia, Mas. Aku mau ketemu dia, Mas. Anggi, tapi untuk apa lagi gitu loh? Dia kan udah jelas-jelas bohong. Namanya aja kamu nggak tahu aslinya Aku siapa. harus denger dari ucapan dia sendiri penjelasannya itu apa. Ngebohongin aku sampai sebegitunya, Kak. Nanti kita pikirin aja dulu ya. Ya, mendingan kita pulang dulu. Yuk kita tenangin dia. Istirahat dulu aja ya. Ini udah malam. Yuk kita istirahat dulu. Menahan sesakit ini. Beberapa hari kemudian, kita dikasih kabar sama Pak Dimas. Tim di SMS alamat tempat tinggalnya Ipul sekaligus alamat orang tuanya Ipul. Pak, maaf Pak. Ini rumahnya Ipul, Pak. Kita sampai di sana, kita bingung. Ini kok ada orang tua. Bapak tua itu bukannya ngejawab pertanyaan kita, tapi dia kayak orang ketakutan. Ya, tapi ini benar rumahnya itu kan? Di sini nggak aman, Pak. Terus bentar lagi kita diserang, Pak. Ayo, ikut, ayo, Pak. Ayo, Pak. Kapan sini, Pak? Tiba-tiba bapak itu kemudian pergi, lari menuju ke jalan raya. Nah untungnya ada tetangganya di situ berusaha nenangin dia. Ini kenapa sih? Enggak, Ipul nggak hilang. Ipul di sawah. Ini bapaknya Ipul. Iya benar Mbak. Ini bapaknya Ipul. Ini kenapa ini Mas? Ya semenjak Ipul merantau ke Jakarta, jadi dia sering hidup sendiri. Kita sebagai warga yang bantu Mbak. Bapaknya pikun, seperti orang stres katanya. Kasihan ini bokapnya. Kenapa bisa sampai seperti ini? Nah kita tanya di mana Ipul? Nah, infonya ini Ipul bener yang kita cari coba. Yang ini bukan Pak? Iya benar, ini Ipul Mbak. Bener Ipul ini? Benar. Ini Ini Ipul anak Pak Marwan. Oh, Iya. Oke, terus sekarang gimana? Sekarang Ipul lagi di sawah.